aku dapat hidayah karena aku anak kiai, karena nggak ada ceritanya. Aku pernah pergi umrah, ya. Kemudian kita jauhlah keliling Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan di dua masjid itu aku ketemu orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai kuli bangunan di sana. Dia memperbaiki itu kan rata-rata tenaga kerja di Indonesia, Pakistan, Bangladesh yang kerja itu. Azan dia tidak sholat. Dia membangun Masjidil Haram. Dia nggak sholat. Di batas umur. Hari ini kenapa banyak orang itu menunda-nunda taubat, Bang? Karena dia masih yakin akan hidup 60 tahun. Ya. Sekarang nih, Arya, kira-kira sampai umur berapa? Saya sih pengennya sampai 75 lah Pak Ustaz. 75 tahun. Sekarang umur berapa? Sekarang 33. 33 umur nggak bisa. Yang bisa meninggal umur 33. Jumpa lagi bersama gue, VJ Ari Cahyo di podcast Anak Band, semua tentang band ada di sini. Yeay. Oke, kali ini gue punya kesempatan nih bisa duduk bareng bersama beliau, Ustadz Dery Sulaiman. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz untuk waktunya. Luar biasa nih, Ana diajak di konten dunia anak bandnya ini. Dunia band, Masya Allah, luar biasa. Sebenarnya kita yang sangat luar biasa sih. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat ya, amin. Dan bisa merubah sudut pandang orang sedikit tentang musik dalam Islam. Amin. Alhamdulillah. Ya, tentunya sebelum podcast kita mulai lebih lanjut lagi, tentunya saya ingin ngucapin terima kasih buat Pak Ustadz Dery Sulaiman udah meluangkan waktunya yang super sibuk. Pasti semua anak-anak band tahu lah ya gimana sibuknya Pak Ustadz Dery. Ya, tentunya alhamdulillah kali ini kita dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol sejenak. Tentunya bahas tentang band, kalau pasti udah banyak yang tahu lah anak-anak band yang ada di rumah kalau Pak Ustadz Dery Sulaiman ini dulu juga adalah seorang musisi. Kayaknya bukan dulu aja deh, sampai sekarang. Sampai sekarang bukan tuh. Sampai sekarang. Soalnya takut salah dia bilang sampai sekarang. Luar biasa. Di sini kalau teman-teman bisa lihat di sini banyak gitar loh, banyak gitar keren-keren loh. Ada gitar akustik, ada gitar elektrik. Nah tuh, jadi cocok banget nih suatu kebanggaan sih. Kalau gue kan sebenarnya basicnya ini ya teman-temannya vokalis, jadi bisa. Dulu bandnya apa? Saya dulu solo. Bandnya ganti-ganti sih Pak Ustadz, masih belum. Kalau dari suaranya sih bagus kayaknya suaranya. Amin. Ya. Boleh nanti kita dengar. Boleh nanti kita ngobrol dulu lah. Nanti kita collab dengan Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini mumpung ada waktu luang nih, jadi bisa ngobrol sama saya. Pak Ustadz ini mau tanya-tanya sedikit nih sebenarnya tentang musik. Kalau Pak Ustadz kan, saya kira kan memang sekarang udah nggak mau dibilang musisi, ternyata masih musisi juga. Iya. Justru saya nggak mau dipanggil Pak Ustadz. Oh gitu? Iya, gimana? Tapi tetap aja dipanggil Pak Ustadz. Iya dong, tetap harus tetap. Kalau Pak Ustadz Dery Sulaiman sendiri sebenarnya, kalau saya dulu nih jujur Pak Ustadz, saya pernah bawain lagu ini zaman SMP nih. Bendera kuning. Bener banget, bendera kuning. Kalau zaman dulu itu di tahun-tahun itu ya, saya masih SMP 2005, 2006, 2007 selalu ada festival, pasti salah satunya bawain lagu itu. Betul. Hampir semua band. Itu hampir semua band teman-teman. Itu kalau gua kan kelahiran tahun 91. Ya, jadi kalau di awal-awal 2000-an itu pasti tahu deh Band Raya itu tahu bendera kuning itu pasti tahu di semua festival pasti hampir, terutama di Jakarta ya, di Jakarta pasti dulu anak-anak band bawain lagu itu kalau festival lah. Nah kalau untuk Pak Ustadz sendiri di musik itu sebenarnya awal mula memang di musik Pak Ustadz? Ya memang awalnya memang pure musik aja. Aku tuh memang hari-hari dari SMA dulu tuh hobinya main band kan. Main band. Band. Underground, keras. Terus dulu kan masih ada majalah Hai kan. Bener banget. Majalah Hai. Terus pernah satu ketika tuh beli majalah Hai itu yang diliput tuh band-band metal Jakarta. Ya Rotor, Tengkorak, Trauma, termasuk Betrayer.
macam-macam lah band yang liputannya kan. Kan ramai acara waktu 96, 97, 98 itu tuh puncak kegilaan underground di Indonesia itu. Bener. Ada Bandung Underground, ada Jakarta, bawah tanah, macam-macam. Alhamdulillah waktu itu selesai tamat SMA, SMTI namanya sekolahku dulu. Langsung ke Jakarta. Memang niatnya buat jadi anak band. Oh gitu? Ya dari Padang itu. Dari Padang ke Jakarta memang niatnya pengen jadi musisi. Nah, sampai di Jakarta aku bikin band. Nama bandnya Gibraltar. Nah itu gothic metal ya. Jadi Rotor tuh mau bikin album waktu itu namanya Menang Atur Rabu. Nah, itu ada satu lagu judulnya Metallic Clinic. Metallic Clinic. Nah, judul satu lagu. Nah, akhirnya itu jadi project kompilasi, termasuk ada Betrayer di dalam itu. Ada 4 band tuh. Tengkorak, Corporation of Bleeding, Trauma, sama Betrayer. 4 band. Jadi satu lagu. Waktu launching album itu, bandku Gibraltar jadi pembukanya Rotor. Oke. Termasuk Betrayer ada di dalam itu kan. Jadi pas, ya gimana? Kurang? Hijau. Enggak kelihatan ya? Oh, hijaunya kelihatan nggak apa. Oke. Ini nggak usah diedit kayak gitu. Natural. Natural aja. Subhanallah, akhirnya apa? Pas giliran Betrayer mau manggung, gitarisnya nggak ada. Nah, jadi Daru almarhum waktu itu, pas dia tengok aku manggung sebelum Betrayer, main gitarnya bagus. Dia cuma tanya, bisa lagu Bendera Kuning nggak? Dia bilang, ya bisa lah, siapa sih anak metal nggak tahu Bendera Kuning? Bener. Nah, akhirnya, yaudah, main sama kita. Nah, habis itu mainlah sama di Poster Cafe waktu itu. Zaman itu kan. Mainlah band pembuka Rotor itu. Subhanallah. Ternyata berterusan. Aku langsung direkrut sama Betrayer jadi gitaris ya. Bukan audisi. Bukan audisional. Bukan audisional, benar. Nah, jadi benar-benar langsung diajak ke radio, langsung manggung lagi. Terakhir manggung tuh saya ingat tuh di Jakarta 98, acara Black Valentine. Itu terakhir aku manggung di Jakarta. 98 guys. Belum lahir. Udah Pak Ustadz. Saya 91. Waktu umur 7 tahun. Iya, masih 7 tahun. Cara Black Valentine, setelah itu tidak ada keramaian karena waktu itu demonstrasi Pak Harto mau turun kan. Subhanallah. Akhirnya udah aku ke Bali. Jogja dulu, habis itu ke Bali. Di Bali bikin band juga. Namanya Born by Mistake. Sampai sekarang masih ada. Oh, sampai sekarang Mas. Itu industri apa dulunya cuma buat seru-seruan? Memang kita anak metal itu kan memang indie semua. Iya, kan? benar. Kita nggak ada pikirin duit, main band memang main band aja gitu loh. Kita nggak peduli orang suka apa nggak, yang penting kita suka. Kita suka, kita happy. Ya, itulah underground. Akhirnya tahun 98 ke Bali, tahun 2000 mulailah masuk masjid. 2001, 2002 sungguh-sungguh. Nah, itu penyebabnya almarhum Bang Irfan yang ajak. Bang Irfan kan idola betul-betul anak kan, fans berat kan sama beliau kan. Nah, dia yang motivasi untuk main musik, kemudian motivasi untuk urusan dunia juga. Waktu itu ada bisnis bareng sama beliau, terus pas sampai di Bali kita bikin album, kirim ke Bang Irfan, ternyata album itu nggak dibahas. Dia cuma ajak di Tashkil namanya, dia ajak aku tuh ikut dakwah. Dibilang dunia sementara akhirnya selamanya. Mungkin itulah mulainya hijrah itu. Dan itulah terlepas dari banyak prahara, konflik, batin waktu itu ya, tentang hukum musik dalam Islam. Apalagi Bang Irfan kan waktu itu meninggalkan Rotor kan, dia fokus dakwah. Aku juga begitu, pas mulai ikut dakwah, aku tinggalkan tuh semua hiruk pikuk dunia underground musik tahun 2000-an itu. Sampai 2011, kurang lebih 11 tahun lah itu yang rentan waktunya aku betul-betul fokus di dakwah. Nggak main musik, nggak dengar musik, nggak main gitar, betul-betul benar-benar fokus di. Karena apa yang dicontohkan sama almarhum kan, Bang Irfan begitu, aku begitu. Sampai akhirnya pun Bang Irfan kan akhirnya dia bukan kembali kan, tapi dia betul-betul merangkul anak-anak underground itu tuh semua bisa sholat. Maka ada acara beliau datang, ada konser-konser besar beliau datang, itu dakwah. Nah, jadi sekarang kalau saya main musik itu nggak ada ego lagi Bang, nggak ada ego lagi. Maksudnya orang mau dengar nggak, alhamdulillah nggak pun nggak apa-apa. Mau dibilang
musikmu bagus, alhamdulillah, nggak ada Nggak masalah gitu masalah. loh. Jadi aku cuma pengen semua orang yang tersentuh dengan musik itu dekat sama Allah. Ya, semua anak band yang terlibat dalam bikin lagu itu, baik gitarisnya, nanti basisnya, drummernya, penontonnya, dia dekat dengan Allah. Saya nggak peduli lagu itu diterima orang apa enggak. Yang penting sekarang kan dekat ada proyek sama Cakra. Alhamdulillah Cakra pun semakin dekat dengan Allah. Jadi sholat. Dan semua yang terlibat di dalam lagu-lagu itu, sedikit banyaknya pasti ke masjid sama aku. Kan kalau kita recording, rekaman kan sebentar azan. Iya. Kayak tadi kan dua kali sholat jamaah kan? Iya, kita benar. Ya, ini mau datang podcast ke sini kan sebelum maghrib datang. Tahu-tahu sekarang ada beberapa kali sholat jamaah. 2 kali. Mungkin kalau kita tanya jujur kapan terakhir sholat jamaah, mungkin ada yang bilang pernah aku tanya kapan lu terakhir sholat. Dibilang 5 tahun lalu. Pas lu datang dulu. Pas lu datang 5 tahun yang lalu, aku sholat. Sekarang sholat lagi. Teman gitu. Buat teman-teman anak band di rumah jangan seperti itu ya. Biarpun kayak gue nih masih bolong-bolong tapi diusahain. Makanya aku tuh nggak peduli orang bilang apa, maksudnya, bang musik haram macam-macam. Ngapain lu dihina caci maki, bilang wali setan, bilang diri siluman, macam-macam. I don't care. Aku cuma pengen kaumku, teman-temanku dekat sama Allah, selamat masuk surga. Amin. Itu nggak ada pikiran nanti mereka musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Itu memang tagline-ku yang hari-hari aku sampaikan kan kepada mereka kan. Kamu mau musik brutal kayak gimana pun, grindcore kayak gimana pun, mesti sholat. Buat apa lu metal tapi nggak sholat? Bikin malu anak metal itu. Apalagi nggak metal nggak sholat, kan ngaco lagi kan. Ya, ibaratnya pakai jas, pakai dasi, terhormat, parlente, tapi nggak sholat. Itu geleng-geleng malaikat, ini orang mau kemana? Nakal enggak, baik enggak. Jadi aku sudah bilang sama teman-teman, sholat itu bukan untuk orang baik-baik saja. Sholat itu bukan untuk orang-orang pesantren saja. Sholat itu untuk seluruh manusia. Untuk seluruh orang yang punya jiwa, yang rindu kepada Rabb-Nya Allah. Hubung kita dengan Allah. Maka senakal apapun kalian, nih buat teman-teman yang ada di TikTok juga, jangan pernah tinggalkan sholat. Ya. Tapi sebaik apapun kalian, jangan pula tak sholat. Ya, itu aku selalu bilang, senakal apapun kamu, sebanyak apapun dosamu, mungkin hari-hari kamu maksiat, kamu buat hal-hal yang jauh dari agama, tapi sholat. Jangan tinggalkan sholat. Tapi kalau dibilang munafik sama orang, ya nggak apa-apa. Bilang sama dia, memang aku munafik. Ya. Kamu pun mungkin munafik juga, nggak tahu ya. Tapi aku doakan sama Allah supaya kamu diampunkan Allah. Dan tolong doakan aku juga supaya diampunkan Allah. Begitu. Sholat ini urusanku dengan Rabb Allah. Nah, maka semua orang yang terlibat di dalam proyek sama aku ya, yang di musik, yang di lukis, apapun, itu secara tidak sadar mereka tuh terjebak dalam hidayah. Ya, terjebak dalam kenikmatan. Terjebak masuk surga. Nah, itulah. Amin. Nah, jangan sampai kan dunia metal ini kan identik dengan maksiat, dengan lalai, identik dengan brutal, identik dengan khamar, dengan minuman, dengan ya perempuan. Sekarang saya mau kasih tahu nih, ini ada metal loh, tapi 5 waktu di masjid. Metal manusia elit tahan lapar. Ya. Oke teman-teman, subhanallah. Jadi itu teman-teman ya, itu tadi sebuah ilmu yang sangat berharga dari Ustadz Dery Sulaiman. Jadi buat teman-teman anak band yang ada di rumah, termasuk gue juga sih ya. Jadi memang benar sih itu ada tulisannya tuh. Dunia sementara, akhirat selamanya. Benar loh. Dunia sementara. Iya benar, benar banget. Jadi kalau hidup itu nggak berasa, besok udah tahun, bentar lagi 2025. Cepet banget, ya kan. Akhirat selamanya. Jadi kita jangan mengejar duniawi. Terus Pak Ustadz ya. Kalau ya surga neraka itu masih jauh. Tapi alam kubur bisa saja nanti malam. Alam kubur bisa saja besok pagi. Nah, maka aku sering sama orang, kamu jangan kalau mau berbuat baik jangan tunda-tunda dong. Jangan menunda-tunda. Berapa banyak orang ingin bangun rumah atau mati sebelum rumahnya selesai. Berapa banyak orang ingin menikah mati sebelum ijab kabul. Ada yang hari ini yang viral habis ijab kabul menikah, meninggal. Habis ijab kabul perempuannya meninggal. Hari ini berita di TKI. Jadi sebuah kesalahan yang paling besar ketika orang banyak dosa, ketika dia banyak maksiat, ya, kemudian nggak sholat. Sama seperti orang yang badannya bau busuk, tapi dia nggak mau mandi.
Kalau kita sadar barang kita dipenuhi dengan kotoran, kita harus mandi, harus lebih lama mandi. Ya, kita harus lebih lama mandi, harus lebih sering mandinya. Gitu. Paham ya? Paham. Jadi kalau banyak dosa, yang merasa banyak dosa harus lebih lama sholatnya, lebih banyak sholatnya. Harus lebih. Ketimbang orang yang sedikit dosanya. Ibadahnya diperbanyak. Sekarang, nama siapa tadi? Ari, kira-kira dosanya banyak apa dikit? Banyak Pak Ustadz. Nah, berarti harus banyak sholatnya. Banyak Pak Ustadz. Kalau dikit nggak apa-apa, dikit-dikit aja. Banyak Pak Ustadz. Ini lagi coba memperbaiki nih diri. yang banyak dosanya coba absen. Atau yang kalau dikit dosanya boleh absen. Masuk. Oh, oke nih. Ini masuk aja, nggak apa-apa. Mana-mana. Ayo masuk dikit dulu, masuk frame dulu dikit dong. Masuk frame dulu. Hai gitu. Sini. Ini Cakra nih. Ini orang yang kita bicarakan dari tadi nih. La ilaha illallah. Sini juga. La ilaha illallah. Ali Oncom. Wali Murid. Wali nikah. Ini pertanyaannya bagus. Aku nggak sholat, tapi aku berbuat baik kepada semua orang. Sedekah, bantu orang. Itu gimana itu? Sama kayak orang bangun masjid, tapi dia nggak sholat. Tanya sama anak, gimana? Kamu punya istana di surga, itu janji Allah nggak pernah bohong. Cuman kamu nggak punya kunci masuk surga itu. Jadi kamu tengok istanamu dari panas-panas neraka itu. Gitu. Jadi semua kebaikan itu akan diganti sama Allah, dibalas sama Allah. Ya, baik dengan kesehatan, baik dengan kemuliaan, ya. Tapi kalau sholat itu seperti kepala pada badanmu. Yang pertama di akhirat dihisab tuh sholat. Nah, jadi jangan sampai kita pikir, aduh, yang penting aku kan baik kok nggak. Ya banyak orang baik sama manusia, tapi sama Allah dia kurang ajar. Bener. Iya, jangan kan yang ngasih kita mata Allah, yang ngasih kita minum Allah, yang ngasih kita makan Allah. Paham? Jadi sholat itu hubungan kita khusus kita dengan Allah. Mestinya kalau kita dilarang sholat kita marah. Karena itulah kesempatan terindah untuk berdialog dengan Allah, untuk curhat kepada Allah. Dalam sholat itu. Di atas sajadah itu tempat curhat terindah. Nah, kalau orang bersujud itu luar biasa, dia berbisik ke bumi dan terdengar di langit. Oh, nanti kalau antum sudah mulai merasakan khusyuk sholat, Bang, nikmat itu. Sebentar lihat waktu, jangan terlambat. Bahkan sholat fardu 5 waktu pun kurang. Perlu sholat duha, perlu sholat qabliyah, badiah, perlu tahajud. Kurang lagi witir. Ya, bahkan ada orang yang setiap malam sholat sepanjang malam 100 rakaat. Berdiri, ada. Nah, kenapa bisa mereka rasakan nikmat itu? Ya karena mereka sudah ketemu. Nah, hari ini kita gelisah, lagi sholat nih gelisah. Pengen buru-buru, cepat-cepat keluar masjid. Kenapa? Hati kita nggak terpaut kepada Allah, terpautnya kepada dunia. Nah, maka saya bilang sama Cakra, sama teman-teman semua kan, musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Kita lagi latihan nih, azan, matikan semua. Lagi konser, matikan semua, stop kontak. Nah, berapa kali kita lihat di konser metal sekarang orang sholat jamaah. Ya? Konser metal sholat jamaah, itu hebat. Berzikir di tengah kerumunan orang lalai itu seperti air di padang pasir, mahal harganya. Kalau berzikir di masjid itu biasa. Tapi kalau berzikir di tengah kerumunan konser metal, coba bayangkan ya. Saya pernah diundang satu acara di Kalimantan Selatan. Acaranya namanya Underground for Charity, apa nama itu? Itu 3 hari 3 malam konser metal, 100 band lebih. 3 hari 3 malam konser non-stop, nggak habis-habis, ratusan band. Lalu saya diundang di sana. Pertama saya waktu itu belum terlalu viral kan. 2013 saya datang di Banjarbaru. Banyak band-band senior. Saya naik. Semua pada ada yang sebelah mata, ada yang angkat alisnya ketawa-ketawa. Ya apa nih yang datang? Dia nggak tahu siapa kita waktu itu kan. Terus saya bilang, saya kesini bukan mau berceramah, tidak. Saya mau menghibur kalian semua. Mana gitar? Bendera kuning, udah merapat semua kan. Sudah merapat semua, duduk semua. Saya tanya gini. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum Islam itu keras apa lembut? Keras. Setelah Islam,
Beliau berubah jadi lembut apa tetap keras? Tetap keras. Dulu sebelum Islam dia keras melawan Islam, menantang Allah. Setelah Islam dia keras membela Islam, melawan kekafiran. Jadi teman-teman nih anak-anak metal semua nih, sebelum kalian belajar Islam, dapat hidayah dan sebagainya, musikmu metal. Yang kalian teriakkan setan, 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 setan. Nah, sekarang setelah kamu belajar Islam, kamu apa salahnya kamu teriakkan takbir, Allahu Akbar. Setuju nggak? Oh ini cocok nih katanya. Boleh merapat. Jadi bukan berarti dengan kamu hijrah, musikmu berubah jadi dangdut. Ya, metal tetap metal, tapi yang tadinya liriknya negatif ngajak kepada neraka, sekarang ngajak kepada surga. Lamb of God datang bawa musik, Walk with me in hell. Jadi Sulaiman datang dengan cakra, bikin lagu sama Agung Hellfrog Burger Kill. Kita bikin lagu Walk with me in heaven. Apa coba? Syiar kan? Ya ngapain ke neraka ya Ustaz? Nggak mungkin lagu itu nggak didengar sama anak Lamb of God. Karena Anda pengen share mereka semua. Pasti dia dengar. Sekarang untuk memperdengarkan lagu kita ke artis, udah apa aja, bikin posting, pengen share mereka, DM mereka, mention terus. Pas satu kali dia klik. Siapa tahu asal dengar lagu itu dia dapat hidayah. Maksudnya. Paham ya? Paham. Oke, jadi salam buat Cakra Barani, Cakra Barani top, Arman King. Siap, salam balik. Oh. Masya Allah nih teman-teman, kita lagi podcast nih guys. Oh, ini lagi podcast. Podcast anak band. Semua tentang band ada di sini. Tapi podcast kali ini tentunya agak berbeda ya teman-teman ya. Tadi di awal Ustadz Dery Sulaiman udah bercerita tentang karir di musiknya, ngasih kita pencerahan tentunya, terutama buat kita anak-anak band yang mungkin pastilah nggak usah munafik, kita lalai, banyak lalainya kita. Terkadang waktu sholat kita lupa, nanti dulu. Nah ternyata memang dunia sementara, akhirat selamanya. Seperti itu. Ilallah. Semoga gue juga dan teman-teman anak band yang di rumah setelah ngelihat mungkin podcast singkat ini dengan Ustadz Dery Sulaiman bisa mendapatkan hidayah lah. Seperti abang kita yang di samping. Biarpun metal tapi tetap katanya harus sholat. Sholat. Cakra. Dimana saat beliau hijrah itu apa yang membuat? Oh ya. Jadi jangan bayangkan dari orang. Iya Pak Ustadz. Kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, mohon maaf. Titik awal mula Pak Ustadz itu mulai hijrah lah atau mendekatkan diri lebih ke ibadah itu awalnya seperti apa Pak Ustadz? Jadi agak sedikit unik ya. Orang banyak dapat hidayah di Mekah, di Madinah, di madrasah. Saya dapat hidayahnya malah di Pantai Kuta di Bali. Saya dapat hidayahnya justru di tempat hiburan malam, di diskotik. Oh gitu? Iya. Jadi ada teman-teman jamaah tablik, mereka yang datang waktu itu ngajak saya. Baru saya pahami ternyata agama itu siraj. Ternyata dakwah itu adalah lentera yang menerangi. Jadi nggak mungkin lentera itu takut dengan kegelapan. Yang ada tuh lentera akan berjalan ke tempat gelap dan menerangi tempat itu. Nah makanya saya nggak takut dakwah di diskotik, dakwah di kafe, dakwah di karaoke, dakwah di konser metal. Slipknot datang saya datang. Mengapa emang? Ya, kan cahaya nggak takut dengan kegelapan. Ya, cahaya juga justru datang di tempat gelap, menerangi tempat gelap itu. Saya kenal Cakra di mana? Konser Slipknot. Aku pertama ketemu Cakra itu di sana. Ya, konser Slipknot. Kita ngobrol, janjian. Akhirnya ketemu. Lamb of God datang, kita datang lagi. Cuman kemarin BMTH datang, saya nggak suka, kurang metal sih. Kurang metal. Ya maksudnya aku nggak ada tahu lagunya satu pun. Oh gitu. Ya. Kurang metal. Ya. Kurang. Iya. Banyak ABG anak SMP, cewek-cewek, anak-anak juga fans. Iya sih. 16 tahun. Sebelum masa kita old school lah. Kalau Slayer datang, kalau System of a Down datang, itu boleh lah kita datang lagi. Nah, tapi kalau belum terjawab yang tiba-tiba kenapa pengen berhijrah kenapa kan iya karena diajak-ajak terus. Saya tuh gini loh, anak tuh dulu kritis bang, jadi
dapat hidayah itu bukan karena terpuruk oleh dunia ataupun udah frustasi lagi pelariannya agama, bukan. Saya lagi sombong-sombongnya. Justru Duit malah lagi banyak-banyaknya. lagi di waktu atas ya, itu, Ustaz? ya. I don't think I don't need religion waktu itu. Pikir aku nggak perlu agama, aku nggak perlu Islam. Nah, duitku ada, bisnisku ada, aku ngelukis apa aja dibeli orang. Ya. Mobil bagus, supercar di Bali, teman internasional. Apa kurangnya? Nggak ada yang kurang. Saya pikir saya nggak perlu agama, dan saya baik sama orang, saya nggak nipu orang, saya nggak jahatin orang. Ya. Datanglah itu teman-teman dakwah tabligh itu, dia bagi fikir. Jadi saya hijrah itu betul-betul dengan pertimbangan yang matang, bukan ikut-ikutan, enggak. Bukan, kadang ada orang yang karena dia lagi bangkrut, kemudian dia kemana lari ke masjid, habis itu kaya lagi, hilang lagi dari masjid. Lupa lagi. Enggak, kalau saya enggak, saya berpikir, merenung. Saya pikir saya kalau ikut ini untungnya apa, ruginya apa? Keuntungan dunia saya apa, ruginya apa? Kalau saya pakai sorban kayak mereka ini, pakai jenggot, pakai ini, saya nggak mungkin bisa cipika-cipiki sama cewek lagi, sama bule lagi kan? Oh, bahaya nih. Banyak mudarat nih kekurangan dunianya kan? Saya nggak mungkin bisa lagi ke tempat-tempat maksiat. Saya pertimbangkan itu, dan bisa saja ini kehilangan dunia. Dan saya nggak bisa lagi ngelukis perempuan-perempuan telanjang. Dulu kita spesialis cewek telanjang ngelukisnya. Tuh, teman-teman anak band tuh. Ustaz Dery jujur loh, jujur ya kan. Iya, kita memang begitu. Semua ada masanya berarti. Terus saya bilang, aduh, nggak bisa lagi. Kalau dulu yang paling laku tuh lukisan patung Buddha itu. Ya kalau aku pakai, nggak mungkin aku lukis Buddha, aku pakai sorban. Nah, maka larinya ke sini nih, kaligrafi nih, hijrahnya. Tetap jadi pelukis, tapi genrenya berganti jadi kaligrafi. Yang tadinya lukisannya maksiat, sekarang lukisannya ngajak orang dakwah, ngajak orang kepada Allah. Yang dulu musiknya, liriknya nggak pernah difikirkan, apapun boleh aja. Pokoknya yang penting teriak gitu, selesai. Tapi alhamdulillah tuh Betrayer punya lagu religi itu. Bendera kuning tuh lagu religi, thrash version, metal version. Setuju. Itu lagu religi. Setuju. Liriknya. Dan ada satu lirik di lagu Betrayer tuh yang membuat banyak anak Betrayer yang taubat sekarang. Kan? Ya. Banyak kenangan yang ada di otakku. Aku berduka, lalu ku ingat dosa diri sendiri. Aku bertaubat. Ada kalimat taubat di lagu itu. Jadi jangan dianggap itu bukan lagu religi. Benar. Itu lagu religi. Dari awal pun liriknya sebenarnya bendera kuning itu udah masih bicara dan dia berkata, doakanlah diriku. Itu lagu dakwah. Nah, jadi alhamdulillah tuh. Tapi banyak lagu-lagu Betrayer yang lagunya positif semua, lirik Betrayer sih. Ya cuma setelah di Bali itu lagunya agak setan-setan lah. Kalau di Dot tuh lagunya itu, coba aja lihat tuh di lagu Born by Mistake. Liriknya chorus lea-lea gitu lah. Jadi setelah itu bikin lagu. Sebelum ketemu Cakra, saya juga ketemu anak Betrayer, aku kumpulin lagi Dodi semua. Kita bikin band No More Betrayer. No More Betrayer. Betrayer itu kan artinya jelek, pengkhianat. Iya, pengkhianat. Nah, jadi kita bilang tidak ada lagi pengkhianatan. Bikin lagu Manusia Hina. Itu keren itu lagu itu. Ada Jamil ya, Ustaz, ya? Nah, sama Jamil Ark. Nah, Oke. itu No More Betrayer. Agung Gimbal juga ya? Agung Gimbal Dewa, drummernya. Oh. Berarti bisa di searching di YouTube ya? Ada. Oke, buat teman-teman anak band tuh langsung tuh. Nanti pas itu langsung masuk. Langsung searching. No More Betrayer. Boleh dengar nggak ini? Nomor, nggak apa-apa dengar ya. Nanti nggak bisa edit. Nomor Betrayer. Terus apa lagi pertanyaannya? Itulah. Jadi itu Bang, aku berpikir itu. Jadi aku belajar agama dan sebelum memutuskan untuk jadi orang Islam benar-benar, aku belajar sama orang Hindu, bahkan yang menyuruh aku untuk taubat waktu pertama di Bali itu teman partner bisnis ke orang Yahudi, namanya Zion Cohen. Aku sering cerita tuh, coba cek deh. Ya. Tapi bagus sih, antum datang ke sini sebelum googling tentang aku. Pertanyaan masih jujur, pertanyaan masih polos. Ini pertanyaan apa adanya. Iya. Karena aku sering cerita itu tentang Zion Cohen, tentang sama Deddy Corbuzier, aku cerita juga di podcastnya. Roma Irama aku juga cerita. Jadi itulah, Allah kalau mau memberi hidayah, terserah Allah aja.
Ya, anaknya Abu Jahal nama Ikrimah itu gelarnya radhiyallahu an. Anaknya Abu Jahal itu Allah berhidayah. Jadi ahli surga, jadi sahabat Nabi. Allah ridho kepada beliau. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, la'natul alaih. Anak Nabi. Jadi kita nggak bisa bilang aku dapat hidayah karena aku anak kiai, karena nggak ada ceritanya. Aku pernah pergi umrah, ya. Kemudian kita jauhlah keliling Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan di dua masjid itu aku ketemu orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai kuli bangunan di sana. Dia memperbaiki itu kan rata-rata tenaga kerja di Indonesia, Pakistan, Bangladesh yang kerja itu. Azan dia tidak sholat. Dia membangun Masjidil Haram. Dia nggak sholat. Bayang tuh. Nggak ada hidayah itu hubungan dengan Ka'bah, dengan Mekah. Nggak ada hubungan itu dengan kamu tuh tinggal di pesantren samping masjid. Nggak ada. Berapa banyak orang samping masjid. Masjid diboikot sama dia. Masjid samping rumah nggak didatangi. Diskotik di kota dia datang. Masjid dibilang jauh. Diskotik dekat. Nah, ini keadaan umat hari ini. Nah, makanya Bang, aku berpikir, aku merenung. Setelah tak pikirkan matang-matang. Hijrah nggak? Ikut nggak ini? Setelah aku pikir ikut, aku nggak mau main-main. Dulu aku maksiatnya sungguh-sungguh. Sekarang mau taat nggak boleh main-main, harus sungguh-sungguh. Dulu rambutnya dreadlock sama Didot yang menyambung tuh di ponyol. Nongkrongnya di poster. Nongkrong dulu di Jakarta poster kafe. Gria Mandala. Masya Allah. Itulah ceritanya. Nah, setelah aku pikirkan, nggak ada lagi. Jadi amalanku sederhana aja, istiqamah. Kalau ada amalan satu ya, contohnya tongkat nih. Aku kalau pakai tongkat, ini bakal sampai mati. Ya, kalau mau 40 tahun pakai tongkat, berarti aku pakai tongkat ya sampai mati. Ya. Kalau aku pakai imamah, pakai sorban, sampai kapan? Sampai mati. Kalau mau sholat 5 waktu di masjid berjamaah, sampai kapan? Sampai mati. Nah, jadi nggak lama-lama cita-citanya. Kalau mati itu besok aja. Ya, jadi jangan sampai angan-angan kita melewati batas umur. Hari ini kenapa banyak orang itu menunda-nunda taubat, Bang? Karena dia masih yakin akan hidup 60 tahun. Ya. Sekarang nih, Ari ya, kira-kira sampai umur berapa? Saya sih pengennya Pengennya sih sampai 75 lah Pak Ustaz. 75 tahun. Sekarang umur berapa? Sekarang 33. 33 umur nggak bisa. Yang bisa meninggal umur 33. Jangan dulu tapi Ustaz. Jadi nggak apa-apa. Panjang banget angan-angan. Saya 33, 70 berarti 40. Kurang lebih 40 tahun. 37 tahun lagi. Ya, itu yang membuat kita itu kadang-kadang pemikiran kayak gitu. Feeling kita bakal mati umur 60, 70 yang buat kita menunda taubat. Paham nggak? Ini sederhana pertanyaannya nih. Tapi itulah yang disebut angan-angan yang panjang. Angan-angan melewati batas umur. Nah, makanya saya bilang sama teman-teman, ya, janganlah. Pokoknya kamu apa aja sholat. Kita nggak tahu hari ini hari terakhir kita. Kita nggak tahu, Bang. Nah, pulang dari ini ada nggak jaminan selamat sampai ke rumah? Nggak ada. Tadi barusan aku nonton di YouTube, orang nonton lagi video call sama anak, tiba-tiba mobilnya masuk ke sungai. Benar, ada videonya di Cina kejadiannya. Lalu dia meninggal karena video call itu. Bisa tenggelam, dia nggak bisa buka pintunya. Dia cita-citanya gimana dia bersenang-senang mau jumpa anak istrinya, ternyata malah masuk kubur. Berapa banyak orang hari ini bersenda gurau dengan istrinya pagi hari, makan, minum kopi pagi, dia keluar rumahnya dengan berjuta-juta rencana di benaknya, ingin itu, ingin ke sini, ingin ke situ. Ternyata namanya sudah dalam genggaman malaikat maut yang harus berangkat ke akhirat hari itu. Nah, makanya orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah itu adalah orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Makanya aku buatlah lagu itu, orang kaya mati. Mana lagunya? Lagunya. Wah, nih teman-teman nih. Kalau Ustadz Dewi Sulaiman udah megang gitar nih. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang
langsung mati raja-raja, mati rakyat biasa, mati semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Itu lagu saya buat, Bang. Supaya apa? Satu Indonesia jadi cerdas. Satu Indonesia orang ingat mati. Itu maksud lagu itu dibuat. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Satu orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah, itu Allah Taala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis, jadidu imanakum kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, aksiru min qawli la ilaha illallah. Masya Allah. Waduh, itu berdakwah melalui sebuah lagu yang indah. Sallallahu alaihi Nabi. Jadi nggak peduli kaya, nggak peduli miskin, nggak peduli raja, semua tua muda, pokoknya pasti akan lahir dari, memang lebih duluan ibu dari anak. Tapi urusan kematian kadang-kadang lebih duluan cucu dari kakek. Iya, benar. Makanya aku pernah kemarin melihat seorang kakek menangis di depan kuburan cucunya. Benar. Anaknya Wok meninggal. Tenggelam. Liang lahat tuh mesti disiapkan untuk kakeknya. Ternyata cucunya tempat. Ternyata cucunya duluan. Ya, makanya jangan sampai ini kita mati dalam keadaan lalai, dalam keadaan maksiat. Karena bagaimana hidupmu begitulah matimu. Nah, kalau aku naik ke atas panggung metal, kita manggung nanti di Jakarta, insya Allah manggung di Metal Fest dunia ya. Niatnya dakwah, tentu mati, insya Allah mati syahid. Amin. Ya, karena niatnya dakwah ke sana. Nah, ada orang masuk masjid, tentu masjid rubuh, mati dia. Dia bisa masuk neraka kalau dia nyolong kota amal. Dia masuk masjid. Tujuannya apa ya masing-masing? Dia masuk masjid. Tergantung tujuannya sebenarnya. Pernah dengar cerita orang itu nyolong kota amal. Pernah. Saking susahnya hidupnya. Jadi dia cerita, dia curhat di sosmed. Dan aku sama ayahku saking menderitanya kami pernah mencuri kota amal di masjid. Ampun ya Allah, minta maaf dia. Ya, malam-malam kami berdua angkat kotak yang sangat berat. Ternyata sampai di rumah itu kotak saran. Salah bawa. Kotak saran. Bukan duit jadinya. Jadi kertas isinya. Iya. Itulah. Oke. Kurang lebih begitu. Mana tongkatmu tadi? Jatuh tuh tongkatnya. Jatuh ya, tolong. Dua pertanyaan lagi. Apa lagi? Dua pertanyaan lagi. Kalau ini Pak Ustadz, kalau untuk Pak Ustadz masih suka dengerin musik lah pasti ya. Kalau untuk musik zaman sekarang ini gimana Pak Ustadz? Yang di Indonesia lah, di Indonesia. Bagus. Aku suka Setia. Ya, Charlie. Waduh, wah, saya juga Pak Ustadz. Saya banget tuh. Idola saya banget itu Pak Ustadz. Aku konser sama Charlie. Oh gitu Pak Ustadz. Kita mau bikin project beda suara. Aku sama Charlie. Jadi kita mau perbaiki sound system masjid. Nanti kita keliling masjid, nanti yang azan Charlie. Nanti kalau suara azannya jelek, kita ganti sound systemnya dengan yang profesional. Nama suaranya beda suara. Nama acaranya. Sama Charlie. Antum mau dengar? Dengar. Waduh, Pak Ustadz. Suatu kebanggaan nih. Biar Charlie langsung Idola juga tuh Pak Ustadz. Luar biasa. Biarkan waktu teruslah berputar, mencintai kamu penuh rasa sabar. Meski sakit hati ini kau tinggalkan, ku ikhlas untuk bertahan. Kau meninggalkanku tanpa perasaan, hingga ku jatuhkan air mata. Kekecewaanku sungguh tak berarah,
biarkan ku harus bertahan. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Tak relakan yang indah hilanglah sudah. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Tak relakan yang indah hilanglah sudah. Terima kasih. Iya. Makanya tadi itu kenapa aku bilang aku suka CS12 karena sudah di-spill dulu soalnya itu bagus. Terima kasih Pak Ustadz Heri. Masya Allah. Ya, mungkin antum berkarya lah ya, Arya. Siap. Berkarya. Ya. Masih muda. Itu udah ada sebenarnya karya. Ya karya gini loh. Kenapa aku selalu suruh orang berkarya? Karena umur kita singkat, namun karya itu abadi sampai kiamat. Setuju Pak. Ya. Setuju. Umur kita singkat, namun karya abadi sampai kiamat. Tulis tuh di studio. Berkaryalah. Berkarya. Jadi karya Umur itu kita singkat, namun karya abadi sampai kiamat. Ya. DSI, Ustaz. Terakhir, kata-kata terakhir buat anak Oke. band yang lagi berjuang, band Oke. indie, band reguler, band Ya Pak Ustadz. Kalau band indie, biar tadi semua. masalah metal, band metal semua bagus-bagus. Boleh sekarang teknologi kan canggih. Jadi soundnya band Indonesia itu udah kayak band-band bule semua. Aku dengar lagu, ternyata band anak-anak Bandung. Itu band anak-anak aja kan, keren gitu. Apalagi sekarang kalau dengar lagunya dari Sulaiman sama Cakra Itu. Barani kan. Nanti kita pasti denger ya teman-teman ya di Itu, rumah itu. langsung kita searching. langsung skill aja judulnya. Ya. Dan ada lagu Perang Dunia, Lagunya ya, Perang Dunia Ketiga. Perang dunia Judul lagunya Perang Dunia Ketiga. coming soon. Ini lagu terbaru nih kami. Setelah Perang Dunia ST. Judulnya ST. Oke, cukup. Apa pertanyaan terakhir? Apa? Kata-kata terakhir buat anak Ya, kata-kata terakhir Pak Ustadz. Pak Ustadz Heri Sulaiman buat teman-teman band di Aku rumah. cuma gini aja lah, pokoknya kalian boleh gaya-gaya metal-metalan, silakan. Ikuti juga, nikmati juga perkembangan zaman, silakan. Islam nggak anti dengan perkembangan zaman, tapi jangan sampai lupa bahwasanya dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Jangan lupa bahwasanya kita nggak lama di dunia ini. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ya. Makanya kalau ada yang mau berbuat baik, mau bertaubat kepada Allah, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong, apa yang kita bawa? Hanya iman dan amal soleh saja. Gak ditanya nanti itu merek basmu apa dalam kubur. Kalau kita ingat Allah di satu majelis, Allah akan ingat kita di majelis yang lebih besar lagi, majelisnya para malaikat. Maka saya ingatkan, kembalilah kepada Allah sekarang juga, angkat tangan, menyerahlah kepada Allah. Now, sekarang juga. Oke, sebelumnya akhirnya sampai juga di penghujung podcast kita kali ini ya, di podcast Anak Band. Terima kasih buat Ustadz Heri Sulaiman. Suara ente bagus nih, insya Allah. Terima kasih. Doakan lagu ente viral nanti. Amin. Amin. Karakter. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Anak Band, semua tentang band ada di sini. Yeah. Nanti diedit.